tentative, though. Gonzaga is next. Grappler here. Oh my, elbows in number by Goodridge. KO di ring oktagon tak hanya membuat para petarung UFC kalah, tapi juga bisa berimbas buruk bagi mereka, mulai dari kejang-kejang hingga terkapar tak berdaya, sampai disangka hampir meninggal. Dalam sejarah UFC ada banyak KO-KO yang pernah terjadi, namun 5 KO terbrutal ini tak boleh sampai terlewatkan. UFC 8, Gary Goodridge vs Paul Herrera. Yang pertama ada di KO UFC 8, David vs Goliath, yang berlangsung pada 16 Februari 1996 dalam pertarungan Gary Goodridge vs Paul Herrera. Dalam pertarungan UFC 8 ini, Goodridge membuat posisi Herrera dalam posisi salib. Kemudian ia menghujaninya dengan pukulan siku di wajahnya. Dalam 13 detik saja, Herrera pun terkapar KO di ronde pertama pertandingan. Herrera's a very good grappler here. Oh my, elbows in number by Goodridge, and that is it. They were so quick in such rapid succession. I think John got in there as quick as he could. UFC 31, Shawnee Carter vs Matt Serra. Pertemuan Carter dan Serra pada 4 Mei 2001 di UFC 31 berakhir dengan lontaran tinju berputar Carter di menit keempat lewat 51 detik, yakni pada ronde ketiga. Setelah bertarung habis-habisan dalam 3 ronde, tinju berputar Carter pun sukses membuat Serra linglung hingga jatuh dan pingsan. Wasit pun menghentikan pertarungan dan Carter keluar sebagai juaranya. UFC 70, Mirko Cro Cop vs Gabriel Gonzaga. Pertarungan ini dijadwalkan untuk memperebutkan gelar juara kelas berat UFC. Laga UFC 70 yang digelar pada 20 April 2007 tak butuh waktu lama untuk berakhir. Sebab di menit keempat lewat 51 detik ronde pertama, Cro Cop yang awalnya diprediksi akan memenangkan pertandingan malah berhasil dibuat KO hingga pingsan oleh Gonzaga. Mirko couldn't have done that any better. He drops his hands, bang! Right on the temple, out collar. Look at this. Boom! Up the butt. Complete. Total shot. Dan dirinya pun harus menerima perawatan medis usai pertandingan karena kepalanya terkena tendangan Gonzaga dengan sangat keras. UFC 102, Nate Marquardt vs Demian Maia. Dalam pertarungan yang tak berlangsung lama ini, Nate Marquardt berhadapan dengan Demian Maia di UFC 102 pada 29 Agustus 2009 lalu. Maia tidak pernah menyangka pukulan Marquardt lebih dulu menyentuh wajahnya, hingga membuat tubuhnya yang saat itu bersiap melakukan lompatan berputar, lantas jatuh dan KO dalam 20 detik yang sangat terasa singkat. UFC 116, Gerald Harris vs Dave Branch. Di laga UFC 116 yang berlangsung 3 Juli 2010, Branch berhasil melompat lalu meletakkan tangan serta kakinya di tubuh Harris. Tetapi serangan itu berhasil ia tahan. Harris dengan kekuatannya kemudian membanting Branch yang sedang menggantung di tubuhnya ke atas kanvas. Akibat bantingan Harris itu, Branch pingsan di atas kanvas ring oktagon dan KO seketika. Harris pun berhasil menang KO untuk kedua kalinya dalam 3 pertandingan yang telah ia lakoni selama bergabung di UFC. Dan itulah Sobat Fighter, KO-KO terbrutal yang pernah terjadi pada pertarungan UFC di ring oktagon. Jika kalian ingin menambahkan, boleh tulis di kolom komentar sebanyak mungkin.
question what the strategy is here.